Ya. Ini sampai di sesi terakhir barusan saya melihat akun medsos saya di Instagram dan TikTok, dan memang betul seperti yang Bung Rasman sampaikan tadi, pasti akan banyak komentar, dan betul tiba-tiba ada puluhan bahkan ratusan komentar yang tiba-tiba masuk ke medsos saya, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang masuk di sesi terakhir di Rakyat Bersuara. Saya ingin berikan kesempatan. Yang pertama kali saya berikan kesempatan kepada Ibu Siti Aminah. Ibu Siti Aminah. Ya, Ibu, saya berikan kesempatan Ibu untuk menyampaikan kalimat penutup di acara Rakyat Bersuara ini. Saya mendengar bahwa akan ada somasi terhadap, somasi itu bukan laporan ya, tapi somasi mengingatkan kurang lebih ya, teguran. Pakai mikrofon. Somasi itu ada teguran keras dari klien kami, diwakili oleh kami. Jadi, kenapa Bu Elsa? Ya karena tujuannya karena dengan dihubungkan dengan segala kejadian yang ada. Ya. Jadi untuk mencabut keterangan yang di bawah sumpah itu nggak mungkin, impossible ya. Oh, jadi dan kita sudah memperkuat keterangan-keterangan saksi kunci udah memberi kuasa kepada kita. Ibu kita supaya tidak dilanjutkan, kita Health Provider. Ajinomoto mengurangi penggunaan air hingga 35%. Salahnya tidak diindah, nggak masalah bagi kita. somasi kan itu hanya suatu bukti kita beritikat baik ya. Tetapi kalau enggak kita akan proses juga karena bukti-bukti kita cukup. Isi somasi apa Bu? Somasi kepada agar apa misalnya? Kan pelapornya adalah Ibu Aminah ya. Iya. Ya kita akan somasi, dan somasi itu dikirim ke Peradi nantinya dan juga kepada Ibu Aminah juga. Untuk coba berpikir ulang. Untuk? Karena berpikir ulang membuat laporan itu. Karena masa kita buat laporan disuruh mikir ulang, bukan laporan soalnya nanti kan biar ada diproses polisi. Kita melihat ada politisi politisi yang seperti mengojok-ojok ya. Oh, itu. Jadi harus dipikir ulang karena kalau memang ada keterangan palsu dari klien saya dalam persidangan, itu kan ancaman hukumannya 9 tahun. Dan itu sudah dari dulu harusnya. Tapi ini kan sudah inkrah, semua upaya hukum dari peradilan terus mencabut, tidak mau rekonstruksi, mencabut BAP dan eksepsi sampai putusan tingkat pertama, banding, kasasi, sampai juga gerasi. Di mana gerasi itu kan konotasinya adalah menyatakan mengakui. Oke, baik. Dan minta maaf ya. Tapi ditolak dan akhirnya sudah menjalankan. Satu-satu langkah adalah mengajukan PK. Mengajukan PK itu upaya dari memberikan sebanyak-banyaknya kepada lawyer untuk mengajukan PK mendapatkan novum. Tetapi dengan cara menekan, saya nggak bilang lawyer ya, tapi kita lihat yang dialami oleh saksi-saksi kunci kita adalah menekan, mengintimidasi, terus dan mencari kemana-mana dan mengancam dan segala rupa. Itu kan hal yang tidak benar. Karena kita kalau sidang ya, misalnya kita mau sidang, saksi acar itu kan dipisahkan oleh lawyer dari terdakwa. Itu kan suatu selain aturan juga kode etik ya. Dan saya yakin dari pihak Peradi nggak mungkin melakukan itu. Tetapi kenapa kasus ini ditunggangi dan mengojok-ngojok ini? Jadi tolong dipikirkan nanti juga, karena saya melakukan somasi kepada Bu Aminah dan juga kepada lawyer, kan nanti difikirkan. Tapi kalau tidak difikirkan nggak ada masalah. Artinya? Karena kita sudah memperkuat saksi-saksi. Nggak akan lanjut lagi, karena somasi kalau nggak ada ini maka kemudian akan dilakukan upaya hukum lain. Iya. Dan itu dilakukan? Iya. Akan dipertimbangkan. Kita kasih cuma 3 kali 24 jam. Oke, baik. Sekaligus pernyataan penutup ya Bu Elsa ya. Silakan Bu Aminah. Ya, saya sih terus terang ya Bu, saya orang kecil, nggak tahu artinya somasi itu apa. Tapi saya itu melaporkan Bapak Pasren itu karena Bapak Pasren itu nggak jujur bahwa adik-adik kami itu tidur di rumahnya. Dan Ibu pada keyakinan Ibu yakin betul dan Ibu tidak akan mundur dari pernyataan itu? Iya, insya Allah, karena saya tahu Allah
ada. Dan masalah demo itu Ibu, saya waktu itu ada di Mabes Polri, seluruh keluarga terpidana. Itu inisiatif warga. Kalau masalah demo kami tidak tahu, terus terang saja. Cukup baik. Dan Ibu meyakini sampai sekarang bahwa adik Ibu, Supriyanto itu tidak bersalah karena Ibu yakin betul bahwa ia tidak berada di TKP. Ini keyakinan Ibu. Bisa jadi ini berbeda dengan hasil pengadilan, berbeda dengan fakta sesungguhnya, kita tidak tahu. Iya, saya tetap yakin. Dari 2016 saya yakin. Selama saya menjenguk adik saya hanya berkata kepada dia, Pri, kalau kamu tidak salah, insya Allah ada mukjizat yang akan datang. Itu pesan saya. Dan kamu yang ikhlas, yang sabar. Dan Alhamdulillah 2024 ada mukjizat, kasus terbuka kembali. Itu saja. Silakan Bung Ihsan. Mas. Ya, terima kasih Mas Aiman. Bahwa dalam perkara Peggy Setiawan ini, saya melihat fakta-fakta dalam sidang pra-peradilan. Maka kami selaku kuasa hukum Peggy Setiawan masih sangat optimis bahwa permohonan kami dikabulkan. Karena kami melihat bahwa semua bukti yang disampaikan oleh pihak termohon ternyata sama sekali tidak ada kaitannya Mas Aiman. Baik putusan, katakanlah putusan Mahkamah Agung, itu kan putusan para terpidana, tidak ada kaitan. Gerasi juga para terpidana, sama sekali tidak ada. Kemudian juga keterangan ahli, ini nih keterangan ahli nih. Seumpama, ahli psikologi, Peggy Setiawan ditunjukkan foto, kemudian muka Peggy Setiawan berubah. Loh, kalau menetapkan tersangka orang pelaku perbuatan pidana itu hanya sekedar melihat asumsi, gestur, bagaimana? Ini persoalan pidana, kita harus melihatnya, buktinya ini harus terang. Tidak boleh asumsi. Tidak boleh asumsi Mas Aiman. Makanya saya katakan sekali lagi dengan melihat bukti ahli, bukti kemudian surat. Surat ini tidak ada sama sekali kaitan hubungan hukum antara Peggy Peron dan Peggy Setiawan. Saya pikir entah sidik jari kah ada, bisa membuktikan. Atau ada kaitan DNA kah dari Peggy Setiawan yang bisa dikaitkan. Ternyata sama sekali tidak ada. Makanya saya selaku lawyer Peggy Setiawan berkeyakinan bahwa permohonan kami dikabulkan. Kira-kira seperti itu Mas Aiman. Terima kasih. Baik, makasih. Silakan. Bung Ruli Panggabean. Baik. Tugas kami sebagai kuasa adalah mendampingi klien kami mencari keadilan. Kita bukan cari menang kalah. Kita mencari keadilan. Inilah salah satu tugas kami. Oleh karena itu, kami akan terus berjuang dan keadilan itu akan mencari jalannya sendiri. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh para terpidana dan keluarganya bisa tercapai. Terima kasih. Silakan terakhir. Baik, terima kasih. Di closing statement ini saya ingin pertegas bahwa mudah-mudahan tindakan rekan-rekan lawyer yang mengajukan pra-peradilan itu bisa membuka mata hakim tunggal secara telanjang. Begitu juga dengan jawaban yang dilakukan oleh Bitkum Polda Jabar dengan argumentasi hukum yang mereka bangun bisa membuka mata hakim tunggal secara telanjang, secara terang-benderang. Siapa sebenarnya Peggy Setiawan dan siapa sebenarnya Peggy alias Peron. Karena itu saya merunut cerita dan gambaran dari saudara Sudirman yang mengatakan bahwa ijazahnya sama-sama dikeluarkan di satu sekolah. Dan ketika diperlihatkan kepada dia, dia mengatakan benar, itu orangnya. Tapi apapun itu ceritanya, Bung Insang, tentu kita menunggu putusan itu. Saya berharap putusan nanti akan mengakhiri semuanya agar kita tidak berdebat kusir pada persoalan yang sebenarnya amat sangat sederhana tapi menjadi ruwet karena banyaknya opini publik yang dibangun. Sekali lagi saya katakan, saya teringat pada lagu Bob Tutupoli, yaitu bukalah pintu hatimu sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya,
Dan pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy belum selesai. Bukan hanya Peggy seorang diri yang deg-degan. Banyak mata yang menunggu seperti apa ujung cerita. Kasus yang menyita banyak mata. Mari kembali kita mengamini. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih.